Max Hughes dan Eleanor Rogers batal nonton di SUGBK, diharapkan Oktober sudah bisa main. Latihan timnas Indonesia jelang laga lawan Australia dijaga ketat usai insiden tas hilang. PSSI kabulkan permintaan Australia soal latihan tertutup jelang laga kontra timnas Indonesia. Tiket laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia habis terjual. Erick Thohir dorong timnas Indonesia balas kekalahan dari Australia. Timnas Indonesia bisa redam kekuatan Australia. Sandy Walsh jadi mentor Martin Paes belajar bahasa Indonesia. Max Hughes dan Eleanor Rogers pulang ke Belanda, naturalisasi dikebut untuk laga Indonesia versus Bahrain. Max Hughes dan Eleanor Rogers yang akan segera dinaturalisasi, telah kembali ke Belanda setelah sempat bergabung dengan timnas Indonesia di Jakarta. Kedua pemain tersebut sebelumnya hadir di sesi latihan timnas di Jakarta, namun tidak akan menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Australia. Sumarji mengonfirmasi bahwa Hughes dan Rogers harus kembali ke klub mereka di Belanda setelah menjalani proses administrasi awal untuk naturalisasi. Meski demikian, proses naturalisasi keduanya akan terus berlanjut di Indonesia. Kepulangan Hughes dan Rogers ke Belanda tidak berarti menghentikan proses naturalisasi mereka. Kemenpora melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, sudah menerima surat dari PSSI untuk memulai naturalisasi kedua pemain tersebut. Setelah itu proses akan diteruskan ke Kemenkumham sebelum akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden dan keduanya bisa resmi menjadi warga negara Indonesia. Meski masih memerlukan proses panjang, Sumarji berharap agar naturalisasi ini bisa dikebut, sehingga Hughes dan Rogers bisa dimainkan pada laga-laga berikutnya termasuk saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Hughes dan Rogers diharapkan menjadi tambahan kekuatan penting bagi tim Merah Putih dalam kualifikasi Piala Dunia. Keduanya diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan dan tengah Indonesia, memberikan dorongan signifikan dalam menghadapi lawan kuat di babak kualifikasi. Latihan timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Australia mendapat pengamanan ekstra ketat dari pihak kepolisian. Latihan tersebut digelar di Stadion Madia pada Minggu malam, hanya 2 hari sebelum pertandingan kontra Australia. Meski suasana latihan terpantau santai, pengamanan di sekitar stadion terlihat lebih ketat dari biasanya. Peningkatan pengamanan ini dilakukan sebagai respon atas insiden hilangnya tas Dimas Drajat pada sesi latihan sebelum laga melawan Arab Saudi. Sumarji mengungkapkan bahwa sejak insiden tersebut, pihaknya telah memperketat pengamanan di sekitar tim dan pemain. Polisi ditempatkan di berbagai titik strategis di sekitar stadion untuk memastikan tidak ada lagi kejadian serupa yang menimpa pemain. Dalam latihan terbuka selama 15 menit itu, para pemain fokus melakukan pemanasan dan latihan dasar di bawah pengawasan ketat dari aparat keamanan. Beberapa personel kepolisian bahkan mendampingi pelatih Sintayong dan beberapa pemain seperti Martin Paes selama sesi wawancara. PSSI mengabulkan satu permintaan khusus dari Federasi Sepak Bola Australia jelang pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia. Permintaan ini terkait dengan pengaturan tempat latihan Australia selama mereka berada di Jakarta. Permintaan tersebut adalah agar sesi latihan Australia dilakukan secara tertutup dan tidak terlihat oleh publik. Sebagai langkah antisipasi, Australia meminta tempat latihan mereka ditutup dengan kain hitam agar taktik dan pola permainan yang sedang mereka persiapkan tidak bocor.
Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa PSSI telah menerima surat tersebut dan memenuhi permintaan dari Federasi Sepak Bola Australia. Dengan kondisi ini, tidak ada media yang diperbolehkan untuk meliput latihan tersebut, sehingga pola permainan dan strategi yang sedang dipersiapkan Australia untuk menghadapi timnas Indonesia tetap rahasia. Sebagai tuan rumah, PSSI menunjukkan sikap profesional dengan memenuhi permintaan lawan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga suasana kondusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua tim untuk mempersiapkan diri jelang laga. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Antusiasme tinggi para penggemar sepak bola Indonesia terlihat menjelang laga penting timnas Indonesia melawan timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI baru saja mengumumkan bahwa semua tiket untuk pertandingan ini telah habis terjual di seluruh kategori. Kabar ini disampaikan melalui unggahan resmi di akun Instagram PSSI. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksi akan berlangsung meriah dengan dukungan penuh dari para supporter Garuda. Dengan habisnya tiket, SUGBK dipastikan akan dipenuhi oleh puluhan ribu pendukung yang siap memberikan energi positif bagi timnas Indonesia. Kehadiran supporter di stadion diharapkan dapat menjadi motivasi besar bagi pasukan Sintayong. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menitipkan pesan khusus kepada timnas Indonesia senior jelang laga melawan Australia. Pesan tersebut tak lepas dari keinginan Erick untuk membalas kekalahan yang dialami oleh timnas Indonesia U16 2 bulan lalu. Pada Piala AFF U16, Indonesia harus takluk 3-5 dari Australia di babak semifinal. Kekalahan itu memupus harapan Indonesia mempertahankan gelar juara. You already know. Turn that to gains, let my money show. I've got Lebih dari sekadar hasil, Erick Thohir juga marah atas selebrasi berlebihan skuad Australia U16 usai kemenangan mereka. Menurutnya selebrasi semacam itu tidak menghargai tuan rumah. Erick Thohir menyatakan bahwa Australia adalah tim kuat, namun hal itu tidak berarti mereka tidak bisa dikalahkan. Ia mengingatkan timnas senior agar bekerja keras dan menjadikan kekalahan junior mereka sebagai motivasi untuk tampil maksimal. do what you think is right. Empty life. Laga melawan Australia ini menjadi kesempatan penting bagi timnas Indonesia untuk membalas kekalahan tersebut. Di bawah arahan pelatih Sintayong, Indonesia baru saja meraih hasil positif dengan menahan imbang Arab Saudi. Erick berharap momentum positif itu dapat dimanfaatkan untuk meraih kemenangan atas Australia di kandang sendiri. Meski Australia menjadi salah satu tim unggulan di grup C, Erick menekankan bahwa kemenangan adalah hal yang mungkin diraih. Could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Kemenangan di laga ini akan menjadi simbol balas dendam atas kekalahan junior Indonesia, sekaligus memperkuat posisi timnas dalam perburuan tiket ke Piala Dunia. Dengan dukungan penuh dari supporter dan semangat dari pesan Erick Thohir, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil optimal dan meraih kemenangan yang dinantikan. That I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. So fight and fight. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Martin Paes menyampaikan pandangan optimis mengenai peluang skuad Garuda saat berhadapan dengan Australia. Menurutnya, timnas Indonesia bisa saja mengatasi kekuatan Australia, asalkan ada persiapan yang matang terutama dalam hal fisik. Paes menegaskan bahwa kekuatan fisik menjadi kunci dalam pertandingan nanti. Paes melihat bahwa suasana dalam timnas Indonesia saat ini sedang sangat baik. Para pemain berada dalam kondisi penuh percaya diri. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could Hal ini membuatnya yakin bahwa skuad Garuda bisa memberikan penampilan maksimal menghadapi tim sekuat Australia. Semangat yang tinggi ini diharapkan bisa membantu Indonesia untuk meraih hasil positif. Namun Paes juga tidak menutup mata terhadap kekuatan lawan. Australia adalah salah satu tim terkuat di Asia dengan pemain-pemain yang tangguh secara fisik dan disiplin dalam bermain. to last and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've Dalam pertemuan terakhir antara kedua tim di Piala Asia 2023 pada bulan Januari, Indonesia harus menerima kekalahan telak dari Australia.
Kekalahan itu menjadi catatan buruk yang diakui Paes, dan ia paham bahwa Australia bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Meski demikian kekalahan tersebut tidak membuat timnas Indonesia kehilangan semangat. Paes mengatakan bahwa skuad Indonesia sekarang sudah lebih paham mengenai kekuatan dan kelemahan Australia. Menurutnya salah satu keunggulan utama tim asuhan pelatih Graham Arnold adalah kemampuan fisik mereka. Australia sering memanfaatkan kekuatan fisik dalam setiap pertandingan. Dan hal ini selalu menjadi tantangan tersendiri bagi lawan-lawan mereka. Untuk meredam kekuatan Australia, Paes menegaskan bahwa timnas Indonesia harus siap secara fisik. Pemain-pemain seperti Jay Itzes dan rekan-rekannya perlu berani berduel fisik dengan para pemain Australia. Tidak hanya bertahan tetapi juga aktif melawan di setiap perebutan bola. Jika mereka mampu mengimbangi kekuatan fisik lawan, Indonesia punya peluang untuk mengubah jalannya pertandingan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, Martin Paes juga menyoroti pentingnya strategi yang tepat. Meski fisik menjadi faktor utama, pengaturan taktik dari pelatih juga akan sangat berpengaruh. Timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan momen-momen penting dalam pertandingan untuk menciptakan peluang. Kerjasama tim, komunikasi di lapangan dan kemampuan membaca permainan lawan adalah hal-hal yang juga harus diperhatikan. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Jelang laga melawan Australia, Martin Paes berbicara banyak dari persiapan tim yang dipastikan dalam kondisi baik dan yang lainnya. Ia pun mengaku bahwa saat ini tengah belajar berbahasa Indonesia. Pemain Dallas FC tersebut mengaku bahwa saat ini ia terus belajar bahasa Indonesia. Walaupun dalam beberapa kesempatan ia telah menunjukkan kepiawaiannya ngomong bahasa Indonesia. Namun, ia mengaku saat ini masih belajar bahasa Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu pun mengungkapkan bahwa saat ini ia belajar bersama rekan setimnya di timnas Indonesia. Ia mengakui bahwa Sandy Walsh banyak membantunya belajar berbahasa Indonesia. Menurutnya, pemain Cafe Mechelen tersebut sudah cukup mahir berbicara bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Sandy Walsh jadi mentornya. Apalagi saat ini Martin Paes juga satu kamar dengan Sandy Walsh. Walaupun Paes mengaku belajar dari pemain lainnya juga, mantan pemain FC Utrecht tersebut bahkan sempat melontarkan candaan bahwa ia akan segera bisa berbicara bahasa Indonesia. Ia sesumbar bahkan sebulan lagi sudah siap wawancara dengan memakai bahasa Indonesia nantinya. Hal ini karena ia juga tengah belajar dengan beberapa buku, sehingga ia ingin segera bisa berbicara bahasa Indonesia. Paes dalam kesempatan ini juga mengungkapkan sosok Sandy Walsh di matanya. Menurutnya Sandy merupakan pemain yang lucu dan bersahabat. Ia juga disebut sebagai pemain yang bisa akrab dengan semua pemain, sehingga ia bisa merangkul semuanya. Untuk itu saat ditanya soal sosok Sandy Walsh, ia melemparkan pujian untuk rekan sekamarnya itu.